Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil dari renungan ini, terang sejati sudah datang. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu kebutuhan yang paling penting dalam peradaban manusia adalah alat penerang. Dan Allah menciptakan penerang setelah Dia menciptakan langit dan bumi. Thomas Edison menemukan bola lampu listrik pada tahun 1879. 22 tahun kemudian, pada tahun 1901, alat penerang itu digantung dan dinyalakan di Departemen Pemadam Kebakaran Livermore, California. Lampu masih ada di sana sampai saat ini dan tetap menyala. Bola lampu lama itu hampir tidak pernah dimatikan selama 120 tahun. Menurut standar saat ini, bola lampu itu seharusnya sudah terbakar 852 kali. Bohlam itu konon dibuat oleh Shelby Electric Company yang menjadi salah satu perusahaan raksasa negara itu. Livermore percaya bahwa bohlam ini membawa keberuntungan dan keistimewaan dan berharap akan terus menyala, tetapi penerang itu pasti akan mati pada waktunya. Dan penerang itu tidak mampu menerangi kegelapan dunia ini dengan sempurna. Allah mengetahui resiko yang dihadapi dunia yang penuh dengan kegelapan. Karena belas kasih-Nya, Allah berinisiatif mengirimkan terang yang sesungguhnya, terang sejati untuk menerangi hati dan memberikan cahaya kehidupan bagi orang percaya kepada Sang terang sejati kita, yaitu Yesus Kristus. Dalam nats kita, Yohanes Pembaptis menyediakan jalan, bahkan menyaksikan Sang terang itu datang ke dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ini adalah sebuah kepastian. Tidak pernah kegelapan menguasai terang, tapi yang ada adalah terang selalu menguasai kegelapan. Demikianlah Tuhan Yesus tidak pernah kalah oleh kegelapan apapun, bahkan melawan iblis sekalipun. Dia memenangkannya supaya terang Allah memenuhi seluruh manusia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca salah satu buku mata-mata CIA. Buku ini membahas efek aneh yang kita derita saat kita kekurangan sinar matahari selama berbulan-bulan di musim dingin. Dr. Michel Teren dan Jamie Rifkin menuliskan demikian. Selama perang dingin dengan Rusia, pesawat pengebom B-52 yang membawa rudal nuklir akan terbang melintasi Greenland, Islandia, Swedia, Finlandia, dan Rusia. Dan mereka mengisi bahan bakar di udara, terkadang tetap berada di udara selama berhari-hari. Ada dua fenomena fisiologis utama yang menyebabkan kelelahan bagi pilot dan awaknya: kurang tidur dan gangguan ritme sirkadian atau jam tubuh internal. Dokter Angkatan Udara menulis protokol yang mengharuskan pilot untuk terbang di atas awan dalam waktu lama sehingga tubuh dan pikiran mereka dapat menyesuaikan dengan baik.
Tanpa periode penyesuaian ini, seluruh awak dapat berubah menjadi robot tanpa pikiran. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang sama terjadi ketika jam tubuh rohani kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Saat kita menjauhkan diri dari Yesus, Sang Terang sejati itu. Wajah Kristus seringkali tersembunyi oleh tekanan dan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Yesus adalah terang kita yang sejati, satu-satunya terang yang mampu mengalahkan kegelapan yang melingkupi dunia dan keberdosaan kita. Seperti kapal yang bercahaya di tengah kegelapan lautan manusia yang penuh dosa, Kristus datang sebagai terang dunia. Kedatangan Sang Juru Selamat ke dunia ini seperti sinar matahari yang menembus cakrawala sejarah manusia. Dengan karunia-Nya, Allah bahkan memberikan putranya untuk mati, untuk menyelamatkan kita dari kegelapan yang kekal. Tanpa terang Yesus Kristus, kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Yakobus adalah sosok yang harus mengalami banyak rasa duka pada masa tuanya. Setelah anak kesayangannya, Yakub adalah sosok yang harus mengalami banyak rasa duka pada masa tuanya. Setelah anak kesayangannya Yusuf meninggal, ini harus kini dia bersiap-siap kehilangan anak bungsunya, yaitu Benyamin. Ia tahu bahwa hal itu sangat sulit bagi dirinya. Bahkan ia pun menyebut apa yang dialaminya sebagai malapetaka. Namun di tengah segala rasa duka yang berat di hatinya, Yakub masih mengingat serta berharap bahwa ada secercah cahaya terang, bahwa Sang Terang yang Maha Kuasa pasti akan menyertai dirinya. Di tengah pergumulan dan beratnya kehidupan kita, kita juga perlu belajar untuk tetap menyadari bahwa Sang Terang, yaitu Tuhan, tidak pernah meredup dan tidak pernah ditelan oleh kegelapan dan tidak pernah meninggalkan kita. Apakah terang sejati itu sudah berdampak pada diri kita? Yakinlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Yesus Sang Terang ada di dalam kehidupan kita, di keluarga kita, di hati kita, maka kegelapan yang segelap-gelap apapun pasti akan dikalahkan. Tuhan Yesus Sang Terang kiranya menyinari kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sungguh indah firman-Mu hari ini, mengingatkan kami akan kuasa terang-Mu yang sudah datang untuk menyinari kehidupan umat manusia. Yesus Kristus sebagai terang dunia telah memancarkan sinarnya untuk menerangi kegelapan karena dosa-dosa telah menyelimuti dunia ini. Oleh terang-Mu dosa telah dikalahkan, maut telah ditaklukkan. Kini cahaya-Mu membawa kami ke dalam pengharapan yang baru, bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk menyinarkan cahaya Tuhan melalui sikap, perilaku, dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyatakan terang yang sesungguhnya itu telah ada dan bersinar dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini dalam beraktivitas, apapun yang kami lakukan, sinarilah hati kami dengan cahaya terang firman Tuhan, agar kami dituntun untuk menjalani dunia yang penuh kegelapan ini dengan mata dan hati yang terang. Karena Kristuslah terang abadi dalam kehidupan kami, maka kami akan berpegang teguh kepada Tuhan. Anak-anak kami juga terangi jalannya melalui kuasa kasih-Mu. Demikian juga seluruh keluarga kami. Banyak hal yang kami hadapi di dunia ini membuat kami kadang
hampir dikalahkan oleh kegelapan. Tetapi oleh cinta kasih-Mu, maka kami berpegang teguh bahwa Tuhan adalah cahaya terang dalam hidup kami telah bersinar. Membuat kami membuka harapan baru bahwa hidup kami ada dalam kendali kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.